Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferizul Syafiq dengan NIM 51. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ulasan tentang video materi sedimentologi yang telah saya baca. Secara umum, sedimentologi bisa dibilang adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang sedimen, yaitu material yang terendapkan atau mengendap akibat proses alam. Sedimen itu dapat berasal dari pelapukan batuan yang mengalami proses transportasi, pengendapan, dan pemadatan sehingga membentuk batuan sedimen. Proses pembentukan sedimen. Proses pembentukan sedimen terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada pelapukan. Apa itu pelapukan? Yaitu peruraian atau penghancuran batuan induk menjadi partikel yang lebih kecil. Proses ini terjadi melalui pelapukan fisik, kimia, dan biologi. Setelah semua material terlapuk, proses kedua adalah transportasi, di mana sedimen yang sudah halus terbawa oleh transportasi seperti angin, air, atau es. Bahkan gravitasi sekalipun juga termasuk. Transportasi ini membawa partikel sejauh mungkin sebelum akhirnya terendapkan. Tahap ketiga adalah pengendapan, di mana sedimen yang tertransportasi ini akan mengendap di berbagai tempat, misalnya di dasar sungai, di danau, di laut, di padang pasir, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi pengendapan adalah kecepatan aliran air, kedalaman air, dan ukuran partikel sedimen itu sendiri. Untuk jenis-jenis sedimennya dapat dibedakan berdasarkan ukuran dan asalnya itu sendiri. Berdasarkan ukuran, sedimen dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada batu konglomerat, terdiri dari partikel besar seperti batu kerikil atau bongkahan batu. Yang kedua ada batuan pasir, terdiri dari partikel pasir yang lebih kecil. Batuan ini terbentuk di lingkungan yang memiliki energi sedang seperti pantai atau gurun pasir. Yang ketiga ada batuan lumpur atau yang biasa dikenal dengan shale, terdiri dari partikel halus seperti lempung atau tanah liat. Berdasarkan asalnya, sedimen dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada sedimen darat, terbentuk di lingkungan darat seperti sungai, danau, atau gurun. Yang kedua ada sedimen laut, terbentuk di lingkungan laut baik di daerah pesisir maupun di kedalaman laut. Litifikasi terjadi dalam dua tahap, kompaksi dan sementasi. Kompaksi adalah proses pemadatan sedimen akibat tekanan dari lapisan sedimen di atasnya. Sementara sementasi adalah proses pengikatan partikel-partikel sedimen oleh mineral yang terkandung di air tanah, seperti kalsit atau silika. Kemudian lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan adalah tempat di mana sedimen mengendap dan membentuk batuan sedimen. Setiap lingkungan-lingkungan tertentu mempengaruhi jenis dan ukuran sedimen yang terendapkan. Contohnya adalah yang pertama ada lingkungan sungai, ada lingkungan laut dalam, kemudian ada lingkungan gurun. Sedimentologi memiliki banyak aplikasi penting dalam kehidupan kita, terutama dalam bidang eksplorasi energi dan sumber daya alam. Salah satu contohnya adalah industri minyak bumi dan gas. Batuan sedimen seperti batuan pasir dan shale sering menjadi tempat penyimpanan bagi minyak dan gas alam yang telah terbentuk dari ratusan juta atau jutaan tahun yang lalu. Dengan memahami sedimentologi tadi yang dipelajari, kita dapat lebih baik memprediksi tempat-tempat di mana hidrokarbon yang terkumpul. Selain itu, sedimentologi juga sangat penting dalam memahami sejarah geologi bumi dengan menganalisis lapisan-lapisan sedimen yang terbentuk selama jutaan tahun. Sekian ulasan dari video yang telah saya tonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.